Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik, Bu. Bu Mary sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, saya baik. Heeh. Uh, Oke. Oke, Bu. Hari ini kita membahas tentang apa? Iya, Bu. Hari ini gini, Bu. Sebenarnya saya mau membicarakan tentang salah seorang murid saya di kelas. Itu ada yang sering tidak fokus ketika saya memberikan tugas. Nah, padahal anak ini termasuk anak yang super aktif dalam kelas ya. Dan saking aktifnya anak ini selalu mengajak teman-teman yang lain untuk ngobrol begitu, Bu. Nah, hal ini kan tentu membuat anak-anak lain juga merasa terganggu sehingga mereka tidak bisa juga mengerjakan tugas tepat waktu. Eee, dan ya saya juga tentu merasa terganggu, Bu. Ya seperti itu. Begitu ya, Bu. Jadi ada salah satu siswa yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan juga berimbas pada siswa. Oke, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya, Bu. Di akhir percakapan nanti, apa sih Ibu Andi harapkan? Oh iya, sebenarnya saya mengharapkan, semacam solusi, Bu. Supaya anak yang tidak fokus ini, mengerjakan tugas bisa kembali fokus dan dia tidak, mengganggu teman-temannya yang lain karena dia suka warawiri ke sana kemari, sampai saya tuh jengkel sekali Kak lihat tuh, Bu, seperti itu. Sekarang begitu masalahnya ya, Bu. Berarti Iya, sekarang saya meminta Ibu ceritakan secara detail kondisi yang mhm. Ibu alami dari siswanya, Bu. Ya. Jadi begini, Bu, siswa saya itu sebenarnya, siswa yang tergolong siswa yang pandailah begitu, pintar itu anak. Bahkan boleh saya katakan dia kemampuannya itu sebenarnya di atas rata-rata. Maksudnya, dia itu mudah memahami kalau misalnya saya menjelaskan, materi pembelajaran saya karena saya guru bahasa Indonesia, Bu. Jadi ketika saya jelaskan, dia itu, cepat-cepat, menangkap begitu. Nah, ketika juga saya suruh presentasi dia juga oke, ya. Namun ketika saya beri tugas, mandiri, dia tuh selalu tidak fokus kepada tugasnya. Ya, sebelum tugas selesai dia itu sudah, ke sana kemari, ya na tarik mi itu bukuna temanna atau pokoknya supaya diperhatikan sama temannya. Nah, temannya itu diajak, cerita, diajak, ngobrol, diajak ngobrol, kemudian ya misalnya Bu, contohnya, dia bilang, "Weh weh kemarin saya tuh datang memancing, dapat ikan besar-besar na kau eh." Dia suka cerita pengalaman-pengalaman yang dia alami, sepulang sekolah atau pengalaman yang menurut dia itu seru. Jadi teman-temannya diajak ngobrol. Akhirnya ketika dia cerita pengalaman, teman-temannya otomatis ikut cerita juga, "Oh saya juga begini, saya juga begitu." Jadi satu kelas pada ikut-ikut semua. Jadi saya selalu teriak-teriak, "Weh selesaikan dulu pekerjaannya, jangan ngobrol." Gitu Bu Mer. Oh, begitu, Bu. Jadi menurut Bu Iya, Andi, siswa tersebut mhm, sebenarnya mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi mhm, karena menceritakan pengalamannya pada teman-temannya yang lain. mhm. Menurut Bu Andi, agar murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih Bu Andi kira-kira yang bisa dilakukan? Iya itulah Bu, saya kadang-kadang bingung juga mau ngapain ini anak, mau diapain. Tapi saya sudah berpikir-pikir sepertinya saya akan mengintegrasikan pembelajaran, sosial emosional, dan saya akan mencoba juga menciptakan budaya-budaya positif di sekolah, misalnya saya membuat
keyakinan kelas, sehingga nanti ketika ada acara ngobrol itu mungkin saya tagihkan ke mereka, ingat keyakinan kelasnya." Seperti itu mungkin, Bu. Bagus sekali Bu. Jadi Bu Andi ingin mengintegrasikan sosial emosional dalam pembelajaran dan juga menciptakan iklim budaya positif. Mhm. Menurut Bu Andi, kompetensi sosial seperti apa yang Bu Andi terapkan dalam pembelajaran? Iya. Kompetensi sosial yang utama itu adalah tentang kesadaran diri dan manajemen diri di dalam, kegiatan pembelajaran itu. Dalam diri mereka saya ingin, mereka memiliki kesadaran diri, mereka bisa manajemen diri mereka, mereka tahu bahwa ketika belajar ya harus belajar, ketika saat ngobrol itu nanti ketika jam istirahat, sehingga mereka betul-betul sudah paham tentang diri mereka, kapan mereka seharusnya, belajar dan kapan mereka boleh bermain, seperti itu, Bu Andi Mel. Ya, jadi Ibu ingin memberikan mengintegrasikan sosial emosional, terutama manajemen diri ya Bu. Oke, kira-kira Iya, Bu Andi bagaimana cara mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? iya, sebenarnya saya juga sudah merancang-rancang sih Bu untuk, eee apa, membuat mengintegrasikan, apa ini, kompetensi sosial emosional dan kesadaran itu, yaitu dengan mungkin saya akan memajang roda emosi yang akan saya pasang di depan kelas, jadi ketika, siswa-siswa saya itu datang, siswa itu akan mengisi roda emosi sesuai dengan apa yang dia rasakan. Jadi saya akan buat semacam papan yang kemudian ketika mereka datang ke kelas, mereka akan memasang, emosi yang mereka rasakan pada saat itu. Jadi ketika saya mengajar juga, setelah mengajar juga, siswa itu juga saya minta untuk, menuliskan atau mengisi perasaan mereka sebelum dan setelah saya, mengajar. Kayaknya begitu menarik, Bu. Wah, sangat menarik ya Bu, luar biasa. Jadi Mhm. membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran pada siswa. Menurut Bu Andi, apa yang bisa dilakukan untuk membuat anak tersebut mampu manajemen dengan baik? Mmm, ya untuk bisa memanajemen dengan baik ini siswa ini mungkin menurut saya, Bu, ya, ya mudah-mudahan saya tidak salah, pada kegiatan awal pembelajaran setelah berdoa, mungkin saya perlu melaksanakan teknik stop. Ya, jadi untuk menarik, jiwa-jiwa mereka masuk ke dalam kelas, karena menurut saya ini yang ada hanya raganya di dalam kelas. Sehingga saya harus menarik jiwa-jiwa mereka, jadi sehingga anak itu mempunyai ungkapan perasaan dan saya juga bisa memberi kesempatan kepada, murid-murid saya ini, siswa saya ini untuk menceritakan pengalamannya dan unek-uneknya. Nah, ketika selesai stop, saya akan memancing mereka untuk bercerita. Ya, ah, sehingga ketika, eee, apa, saat mengerjakan tugas itu tidak ada lagi yang terpancing untuk bercerita karena mereka sudah bercerita sebelumnya. Ya saya akan memberikan ruang anak-anak itu mungkin murid-murid saya itu ruang bercerita karena mungkin selama ini yang saya lakukan mungkin saya ji Bu yang selalu cerita sehingga mereka bosan dengar suara saya. Mungkin sesekali setelah, teknik stop itu mereka akan mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan, ya mereka punya ruang untuk, mengobrol seperti itu, Bu Mary. Wah, bagus sekali Bu, sangat menarik. Ini bagus juga kalau saya terapkan di sekolah saya Bu. Oke, Oh iya, Bu? karena kalau apalagi saya mengajar di SMA nasional itu Mhm, luar biasa ya. juga anak-anak. Jadi ini bagus tekniknya yang saya mau jadikan motivasi atau jadikan referensi untuk saya. Oh iya, Bu. Iya. Iya, Bu, ya, Bu. Ya semoga saya juga bisa, terapkan ini secepatnya supaya, ini, supaya tidak ada Ya, lagi yang jadi ngobrol di kelas.
Iya Bu, benar sekali. Jadi Bu, Bu Andi mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop, memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialami. Nah, Iya, tadi Bu Bu. Andi bercerita tentang ciptaan iklim budaya positif di sekolah. Mm-mm. Menurut Bu Andi, bagaimana menerapkannya itu? Untuk menerapkan budaya positif itu yang setahu saya yang pernah saya pelajari, bahwa menerapkan budaya positif itu mungkin salah satunya adalah dengan, membuat keyakinan kelas ya, dengan memasukkan beberapa nilai-nilai yang bisa membuat, siswa saya itu meyakini bahwa mengajak teman-teman mengobrol atau bercerita itu bisa memberi dampak negatif, karena tugas mereka akan, terbengkalai. Dan selain itu juga mungkin saya akan, melakukan, segitiga restitusi. Nah, mereka akan saya lakukan, saya terapkan terutama siswa saya itu yang suka ngajak temannya ngobrol itu, Bu Mer. Iya Bu, oke. Berarti Ibu Andi akan membuat keyakinan kelas bersama siswa dan melakukan segitiga restitusi. Nah, kalau saya rampung ya, akan mengatasi kesalahan tidak fokus dalam mengerjakan tugas. Ada dua ya Bu. Yang pertama, mengintegrasikan sosial emosional dalam pembelajaran dengan cara membuat roda emosi untuk ruang memberikan kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Yang kedua Ya, itu betul. Bu Andi akan menciptakan iklim budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan Mhm. segitiga restitusi. Kira-kira Bu Andi di antara kedua hal tersebut, yang mana yang Ibu segera lakukan atau laksanakan di sekolah? Iya, dari 2 hal ini, kan begini Bu, kalau menurut saya, ini kan, notabene ini kan tidak memerlukan banyak waktu. Jadi menurut saya sih saya bisa, melaksanakan dua-duanya sekaligus, gitu Bu Mer, saking semangatnya saya ini. Berarti Bu Andi bisa melakukan hal tersebut tuh sekaligus ya. Jadi menurut Bu Andi siapa yang bisa membantu langkah-langkah untuk melaksanakan pembelajaran itu? Oh ya, ya yang tentunya yang bisa membantu saya, mungkin saya bisa membicarakan dulu dengan wali kelasnya, tentang rencana-rencana saya juga untuk membuat roda emosi itu, kemudian, ya tentu siswa-siswa saya, siswa yang saya hadapi itu, tentu mereka akan bisa membantu saya, membuat roda emosi, mereka akan bercerita, lalu saya akan bersama-sama dengan mereka membuat keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi bagi yang benar-benar, sangat mengganggu itu. Kemudian saya rasa semua siswa itu, berperan di dalam kelas ya. Mereka akan, berpartisipasi aktif dalam, menjalankan keyakinan kelas. Karena menurut saya mungkin karena selama ini mereka belum, punya keyakinan kelas, belum tahu apa itu keyakinan kelas, bagaimana melaksanakannya, sehingga, wali kelas juga akan saya libatkan mungkin untuk membantu saya karena ini juga tidak, tidak banyak waktu yang, disita jika kita, melaksanakan kedua-duanya. Begitu menurut saya Bu Mary. Wah, Bu Andi, pada titik itu apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Oke, jadi yang saya bisa dapatkan, untuk anak saya yang tidak bisa fokus ini, itu akan menjadi fokus setelah membuat roda emosi, kemudian memberi mereka ruang bercerita di awal pembelajaran sehingga tidak ada lagi acara ngobrol-mengobrol setelahnya. Kemudian ya saya akan merevisi atau mungkin membuat keyakinan kelas bagi kelas-kelas yang belum belum ada, keyakinan kelasnya sekaligus melakukan segitiga restitusi. Baik sekali. Gitu, Bu. Terus
saya ingin menanyakan ke Ibu, kira-kira kapan Ibu mulai terapkan pembelajaran itu? Ya Bu, untuk apa tadi reda emosi itu mungkin setelah ujian semester, tetapi karena ini sementara ujian semester, jadi untuk roda emosi dan revisi apa dan keyakinan kelas itu saya melakukan itu setelah semester ganjil jadi semester genap. Kemudian untuk bercerita di awal pembelajaran itu juga mungkin akan saya lakukan di saat saya melakukan pembelajaran ya, tapi juga mungkin di semester genap karena sekarang sudah ujian, Bu. Baik sekali, bagus Seperti itu, sekali Bu. sepertinya itu, Bu. Berarti sudah ada titik temu yang Ibu, jadi kita akan berjumpa lagi setelah Ibu Andi menerapkan sosial emosional, juga menerapkan segitiga restitusi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah coaching? Iya, saya sudah merasa sangat terbantu, sudah menemukan titik temunya, solusi dari permasalahan yang saya miliki, dan saya sudah merasa lega karena sudah tahu apa yang harus saya lakukan tanpa merasa disudutkan atau direndahkan karena sesuai dengan apa yang kekurangan saya, kelebihan saya sampaikan dan Bu Mary sudah melakukan diskusi dengan saya dan saya merasa sangat terbantu. Ya, Alhamdulillah kalau alhamdulillah. Ibu sudah menemukan solusinya. Ya Bu, terima Ya, kasih Bu. banyak. Iya, Bu. Oke, Sampai Bu, jumpa terima Bu, kasih kita juga. ketemu di lain waktu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Ya, assalamualaikum Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh.